Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Lam yakun syai'an madzkura, tidak pernah disebut, tidak pernah dikenang, karena memang dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dia hanyalah sesosok sebongkah tanah yang hitam, baunya busuk, kotor, diinjak tapak kaki, lalu kemudian Allah memuliakan dia. Fanafakhtu fihi min ruhi, Allah tiupkan ruh ke dalam tanah itu, lalu tanah yang hina itu pun menjadi mulia. Faqa'u lahu sajidin, semua malaikat bersujud kepadanya. Tapi setelah malaikat bersujud kepadanya, dia menjadi angkuh dan sombong. Anak keturunannya diciptakan dari saripati tanah, mimma immahin, air yang hina. Tapi kemudian dia lahir ke atas dunia, mulai dia memiliki akal, mulai dia dititipkan harta oleh Allah. Padahal dulu ketika kita lahir dari rahim seorang ibu, akhrajakum min butuni ummahatikum, kamu keluar dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa-apa. Jangankan membawa apa-apa, karena kamu memang tidak tahu apa-apa. Saat lapar kamu menangis, saat mengantuk kamu menangis, saat kencing kamu menangis, saat buang air besar kamu menangis. Kamu perlu orang lain, tapi kemudian kau lupa siapa jati dirimu. Sungguh benar kata pepatah Arab, halaka umru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka, yang celaka bukan orang miskin, yang celaka bukan orang susah, celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Tapi kemudian dia mulai angkuh dan sombong. Padahal Nabi sudah mengingatkan di dalam hadisnya, la yadkhulul jannah, takkan masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya misqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi, sebesar biji sawi kesombongan, orang itu tak layak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam surga diusir oleh Allah karena sifat sombong, apalagi di dunia punya sifat sombong. Tapi orang ini terus dalam kesombongannya. Bahkan yang lebih parah lagi, sampai-sampai dia berkata, aku tidak pernah salat, aku tidak pernah puasa, aku tidak pernah zakat. Kenapa rizkiku lancar? Kenapa anakku sehat? Kenapa hartaku melimpah ruah? Kenapa jabatanku makin naik? Angkuh, sombong, yukhadi'un Allah,
mereka merasa sudah menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, padahal Allah sedang memainkan mereka dalam tipu daya bernama istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami ulur mereka dengan istidraj. Wa umli lahum, kami berikan kepada mereka umur yang panjang, kami berikan kepada mereka harta rezeki yang banyak, kami berikan kepada mereka anak istri hidup yang tenang, tapi sebenarnya itu adalah laknat bersampul rahmat. Dia sholat, kenapa hidupnya makin melarat? Dia puasa, kenapa rizkinya tidak lancar? Penuh dengan kesakitan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan cobaan masalah. Jangan terlalu lugu mendefinisikan tentang Allah. Di mana letak keadilan Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah sedang lupa? Tidak, Allah tak pernah lupa. Ya'lamu ma baina aydihim, Allah tahu apa yang ada di depan. Wa ma khalfahum, Allah tahu apa yang ada di belakang. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada seseorang pun yang diberi pengetahuan melainkan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Allah biarkan mereka dalam keadaan sakit? Sebenarnya di balik sakit itu ada ampunan Allah. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastaquha. Ada orang yang sakit, gundah gulana, risau, susah hati, bahkan duri yang menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atu, karena Allah sedang ingin menghapuskan dosa-dosamu. Dosamu sedang bersih, dosamu dibersihkan oleh Allah, atau memang dosamu memang sudah bersih. Kenapa engkau yang tertusuk kakimu di antara 10 orang itu? Boleh jadi Allah ingin mengangkat derajatmu. Sebaiknya engkau husnuzon kepada Allah, sebaiknya engkau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah mengajarkan kepada kita, ana inda husni zanni abdi bi, aku bagaimana menurut prasangka hambaku kepadaku. Kalau aku sakit, aku berprasangka baik kepada Allah, karena di balik sakit itu ada ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya orang sakit, ada kalanya orang susah, ada kalanya duri yang menusuk tapak kaki, karena Allah sedang ingin mengangkat derajatmu. Ada pahala yang lebih besar daripada solat, ada pahala yang lebih besar daripada haji dan umrah, ada pahala yang lebih besar daripada jihad fi sabilillah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, yaitu orang-orang yang sabar diberi balasan oleh Allah bighairi hisab, tak dapat dihisab, tak dapat dihitung, tak dapat dikira. Sungguh besar pahala orang yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sungguh hamba Allah yang satu ini, dia merasa Allah sedang lupa, kata dia, sehingga dia terus dalam kesombongannya, sehingga dia terus dalam kejahilannya, sehingga dia terus dalam kebodohannya. Innallaha la yuqlil zalim, Allah sengaja mengulur kepada orang-orang yang zalim. Diulur oleh Allah umur, diulur oleh Allah punya kuasa hebat, diulur oleh Allah rezeki. Seperti layang-layang, semakin diulur semakin tinggi, semakin diulur semakin tinggi, akhirnya tersangkut di pokok kayu dan tak ada yang dapat menyelamatkan dia. Innallaha la yublil zalim, Allah sengaja mengulur kepada orang yang zalim. Diulur oleh Allah punya kekuasaan hebat, diulur oleh Allah punya umur yang panjang, sampai masanya orang ini dilaknat oleh Allah, berada dalam rezeki Allah, tapi dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai masanya dia mendapatkan azab Allah, dan tidak ada yang akan terselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau engkau masih terpleset karena kulit pisang, ingatlah sesungguhnya Allah masih sayang kepadamu. Kalau engkau jatuh karena kerikil-kerikil kecil, ingatlah sesungguhnya
ada lubang besar di depan mata kita. Tapi bila sudah tidak ada teguran sama sekali dari Allah, sesungguhnya murka Allah sedang di depan mata kita. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Andai ada yang masih mengingatkan kita dalam kebenaran. Wa tawassaw bil haqq. Bagaimana mungkin ada yang mengingatkan sementara khutbah Jumat pun tak mau dia dengar? Bagaimana mungkin ada yang mengingatkan sementara pengajian dia tidak mau datang? Akhirnya kata-katanya mulai berakhir, kata-katanya mulai berkurang. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal itu sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda walaupun sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan walaupun sesaat. Akhirnya tiba juga yang ditunggu selama ini oleh orang itu. Sakaratul maut menjemput dia. Yang setiap orang berdoa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ringankan aku ya Allah ketika menghadapi sakaratul maut. Nabi berjumpa dengan seseorang ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Hei mayat yang sudah merasakan sakitnya sakaratul maut. Seperti apa sakaratul maut itu? Seperti tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama, seperti kulit kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah. Tapi orang ini tak peduli dengan semua ini. Akhirnya dia merasakan sendiri sakitnya sakaratul maut. Mulai dingin dari ujung kaki, dari ujung kaki naik ke lutut, dari lutut naik ke paha, dari paha naik ke perut, dari perut naik ke dada, kemudian naik ke tenggorokan. Akhirnya disentapkan oleh malaikat maut dengan satu kali sentapan. Hei kau yang sombong, dulu tanganmu mengayun. Hei kau yang sombong, dulu kakimu tegak melangkah, suaramu menggelegar, ditakuti oleh orang yang mendengar. Tapi saat sakaratul maut itu tiba, menutup kelopak mata pun kau tak sanggup. Datang saudaranya takziah, Bismillahi wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu tak ada lagi guna sertifikat rumah. Saat itu tak ada lagi guna titelmu yang berenteng. Saat itu tak ada lagi guna jabatan yang kau agung-agungkan. Saat itu tak lagi berguna harta yang banyak, uang yang banyak. Hari itu yang berguna adalah anakmu datang membisikkan di telinga kananmu, La ilaha illallah. Tapi hari itu anakmu tidak datang, karena anakmu tidak pernah engkau didik dengan agama. Tak pernah diingatkan tentang salat berjamaah, tak pernah diingat lagi tentang mengaji Al-Qur'annya, tak pernah diingatkan lagi untuk beriman, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu kau terbaring kaku, terbujur, wafat dalam keadaan su'ul khatimah, karena tidak ada yang membisikkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهدن الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في سوريا وفي فلسطين وفي مصر وفي روهينيا وفي أويغور وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.